Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, pagi selalu mulai dengan suara motor yang lewat perlahan sambil memainkan nada khas, tahu bulat. Digoreng dadakan, 500-an. Gurih-gurih. Suara itu sudah menjadi bagian dari kehidupan warga. Dan dua orang di baliknya adalah Rian dan Rendi, sepasang sahabat yang setiap hari bekerja keliling menjajakan tahu bulat milik Bos Tanto. Rian masih bujang, berusia sekitar 20-an, penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ia bekerja keras karena ingin suatu hari membuka usaha sendiri. Sedangkan Rendi sudah beristri dan memiliki seorang anak laki-laki berumur 3 tahun. Kehidupan Rendi tidak mudah. Penghasilannya sebagai penjual tahu bulat pas-pasan, kadang harus ditambah pekerjaan serabutan agar dapur tetap mengepul. Namun, ia tetap bertahan karena usaha ini memberinya harapan bahwa suatu hari ia bisa lebih mapan. Setiap pagi, sebelum berkeliling, mereka berkumpul di garasi rumah Bos Tanto. Tempat itu sederhana, aula kecil dengan beberapa gerobak motor terparkir rapi. Bos Tanto sendiri, pria paruh baya dengan badan agak besar dan suara berat, terkenal tegas tetapi sebenarnya cukup baik hati. Ia sering menasehati anak buahnya agar jujur dan tidak malas. Tahu bulat itu bukan cuma makanan, katanya suatu pagi, tapi kepercayaan pelanggan. Kalau kalian ramah, dagangan pasti laris. Hari itu, suasana agak berbeda. Saat Rian dan Rendi sedang menata peralatan, Bos Tanto terlihat gelisah. Ia mondar-mandir sambil memegang ponsel, wajahnya tegang. Rian yang paling peka akhirnya bertanya, "Bos, ada apa? Kok kayaknya serius banget?" Bos Tanto menarik napas panjang. "Omset minggu ini turun. Ternyata sekarang ada usaha tahu bulat baru di kampung sebelah. Bosnya namanya Darsa, orangnya keras, suka main harga." Rendi yang sedang mengatur minyak goreng langsung berhenti. "Jadi kita punya saingan, Bos?" "Bukan cuma saingan," jawab Bos Tanto, "tapi orang itu bermain curang. Dia sengaja parkir dekat tempat-tempat yang biasanya kalian jual. Warga bilang dia suka menjelek-jelekan dagangan kita." Rian dan Rendi saling pandang. Mereka tahu dunia pedagang keliling selalu keras, tapi mereka tidak menyangka persaingan akan muncul secepat ini. Tetapi pekerjaan tetaplah pekerjaan. Setelah mendapat instruksi, mereka berangkat. Motor Rendi berjalan di depan sementara Rian mengikutinya dari belakang. Udara pagi masih segar dan jalanan belum ramai. Ketika sampai di wilayah biasa mereka berjualan, beberapa pelanggan tetap menyapa mereka seperti biasa. Rian menawarkan dengan senyum ramah, sementara Rendi sibuk menggoreng tahu bulat dadakan. Namun perlahan, ada sesuatu yang janggal. Beberapa pelanggan hanya melirik. Sebagian lain berkata, "Tadi udah beli dari gerobak sebelah, yang baru itu." Bahkan seorang ibu yang biasanya membeli 10 potong sehari, kini membeli hanya 2. Rian mencoba tetap positif, tapi hatinya mulai cemas. Ia berusaha lebih ramah, bahkan memberi bonus sepotong untuk anak-anak. Tapi tetap saja, penjualan hari itu seret. Menjelang siang, mereka berhenti di bawah sebuah pohon besar untuk beristirahat. Rendi membuka helmnya, wajahnya kusut. "Gimana jualanmu, Rian?" "Ya gitu, Ren. Kayaknya orang lebih penasaran sama yang baru. Katanya lebih murah pula." Rendi mengangguk pelan. "Ini berat, Yan. Kalau begini terus, uang belanja rumah bisa kurang." Rian hanya diam. Ia memikirkan Bos Tanto, yang pasti lebih pusing dari mereka. Usaha tahu bulat bukan hanya soal rasa tapi soal siapa yang lebih dulu menguasai jalanan. Itu hukum tak tertulis di kalangan pedagang keliling. Sore harinya, ketika mereka kembali ke garasi, suasana makin tegang. Bos Tanto duduk di kursi plastik, memegangi dahinya. "Hari ini jelek banget," katanya tanpa basa-basi. "Besok kita harus cari jalur lain. Kita gak bisa kalah dari Darsa." Rian ingin memberi semangat, tetapi ia tahu kata-kata kadang tak mampu mengubah keadaan. Malam itu, setelah semua pulang, hanya Rian yang masih duduk di samping motornya. Lampu garasi sudah dimatikan, hanya tersisa cahaya dari rumah Bos Tanto. Angin malam berhembus pelan, membawa bau gorengan dan debu jalanan yang masih menempel di bajunya. Tiba-tiba Bos Tanto keluar, langkahnya berat. "Rian, kamu belum pulang?" "Belum, Bos. Masih mikir. Kira-kira kita bisa ngejar penjualan lagi nggak?" Bos Tanto menatap jauh ke arah jalan gelap. "Usaha dagang itu keras, Yan. Kadang bukan cuma soal rasa atau harga. Ada yang pakai cara-cara yang kita gak ngerti." Rian mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Bos Tanto tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas dalam. "Sudahlah,
Yang penting besok kita kerja lebih keras. Rian mengangguk, meski hatinya merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar persaingan biasa. Malam semakin larut. Di kejauhan, angin seperti membawa bisik-bisik tak jelas. Sementara di tempat lain, lampu gerobak tahu bulat milik Bos Darsa masih menyala terang. Dan sejak hari itu, roda kehidupan Rian dan Rendi mulai bergerak menuju arah yang belum pernah mereka bayangkan, arah yang perlahan, tanpa mereka sadari, akan membawa mereka pada akhir yang tragis. Pagi berikutnya terasa lebih berat dari biasanya. Rian bangun dengan kepala yang masih dipenuhi pikiran tentang semalam. Kata-kata Bos Tanto tentang cara-cara yang kita nggak ngerti terus terngiang. Ia mencoba mengabaikannya, tapi entah kenapa firasatnya buruk. Meski begitu, hidup tetap harus berjalan. Ia harus bekerja. Sesampainya di garasi Bos Tanto, Rian menemukan Rendi sudah datang lebih dulu. Rendi tampak kurang tidur. Di sampingnya, ada termos kecil berisi kopi buatan istrinya. "Yan, kayaknya hari ini bakal lebih capek dari kemarin," kata Rendi sambil tersenyum pahit. Rian duduk di sampingnya. "Iya, semoga pelanggan belum berubah pikiran. Semoga masih mau beli dari kita." Rendi terdiam sebentar, lalu berkata pelan, "Semalam, istriku dengar tetangga ngomong. Katanya usaha tahu bulat baru itu sering pakai penjaga supaya dagangannya ditarik orang." Rian menoleh cepat. "Penjaga? Maksudnya apa?" "Ya, semacam hal-hal yang gak kelihatan," jawab Rendi ragu. "Aku juga gak terlalu percaya. Tapi, ya namanya orang kampung, Yan, banyak omongan begitu." Rian tertawa kecil. "Ah, masa iya sampai begitu? Itu cuma persaingan biasa, Ren. Kita jangan mikir jauh." Tapi ucapan itu lebih terdengar seperti usaha menenangkan diri sendiri. Tak lama kemudian, Bos Tanto muncul. Wajahnya tampak kurang tidur. Matanya sembab, dan ia beberapa kali mengusap pelipisnya. "Kalian siap?" tanyanya singkat. "Siap, Bos," jawab Rian dan Rendi bersamaan. "Bagus. Hari ini kita coba jalur baru. Jangan dekat-dekat wilayahnya Darsa dulu. Kita cari tempat yang lebih ramai." Rian dan Rendi mengangguk, meski hati mereka tetap tak tenang. Jalur baru ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Meski ramai orang, banyak di antara mereka yang sudah punya pedagang gorengan langganan. Ada pula yang belum pernah melihat gerobak tahu bulat mereka, jadi mereka hanya melirik tanpa membeli. Rian mencoba berteriak lebih keras, Rendi menggoreng lebih cepat, tapi hasilnya tetap saja seret. Menjelang tengah hari, mereka mampir istirahat di dekat lapangan kecil. Sambil duduk di bawah pohon, mereka menghitung hasil penjualan. Rendi memijat lehernya yang pegal. "Yan, kalau begini terus, bisa-bisa kita balik modal saja enggak?" katanya lirih. Rian mengangguk. "Tapi kita harus tetap jalan, Ren. Gak mungkin menyerah. Banyak orang yang bergantung sama kerjaan ini." Ia mengingat para ibu yang sering membeli, anak-anak kecil yang selalu meminta bonus 1 potong. Juga Rendi dengan keluarganya yang harus diberi makan. Saat keduanya masih terdiam, sebuah gerobak tahu bulat lain melintas. Musik yang sama, tapi dengan speaker lebih besar dan motor lebih baru. Gerobak itu tidak berhenti, tapi pengemudinya melihat mereka dari jauh dengan tatapan meremehkan. Rian mengenali gerobak itu. "Itu milik Bos Darsa." Rendi mengumpat pelan. "Lihat tuh, kita aja belum selesai jualan, dia sudah keliling 2 kali." Rian merasakan hatinya panas. Persaingan ini bukan main-main lagi. Sore hari, mereka kembali ke garasi dengan hasil yang mengecewakan. Bos Tanto duduk di kursinya sambil menatap buku catatan omset. Ketika Rian memberikan laporan, ekspresi bos mereka semakin suram. "Begini terus, kita bisa rugi besar," gumamnya. Padahal bahan baku sudah naik. Bos Tanto lalu berdiri, berjalan mondar-mandir, dan akhirnya berkata dengan suara rendah, "Saya harus bilang sesuatu ke kalian." Rian dan Rendi mendengarkan dengan saksama. Darsa itu bukan hanya pedagang biasa. Dia dikenal suka main keras. Dulu dia pernah buka usaha bakso keliling dan bikin pesaingnya bangkrut. Banyak yang bilang ada hal-hal aneh terjadi waktu itu. "Aneh gimana, Bos?" tanya Rendi dengan suara hampir berbisik. Bos Tanto menatap mereka lama, seakan ragu apakah ia harus bercerita atau tidak. Ada yang kena sakit tiba-tiba, ada gerobak yang rusak sendiri, ada juga yang dagangannya basi padahal baru matang. Orang-orang bilang itu ulah santet, tapi saya nggak mau percaya hal begitu. Rian tiba-tiba merinding. Suasana garasi yang senyap membuat cerita itu semakin mencekam. "Yang penting," lanjut Bos Tanto, "kita harus tetap hati-hati. Jual biasa,
nggak usah mencari masalah. Rian mengangguk cepat. Tentu, bos. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ketegangan ini baru permulaan. Malam itu, ketika Rian sudah pulang ke kontrakannya yang sempit, ia mencoba tidur tapi tidak bisa. Bau minyak goreng masih melekat di bajunya. Ia menatap langit-langit kamar yang suram sambil memikirkan masa depan usahanya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari Rendi, "Yan, besok hati-hati. Tadi ada tetangga bilang Darsa pasang orang pintar buat jaga jalur jualannya." Rian menelan ludah. Ia ingin membalas dengan candaan, tapi jari-jarinya gemetar. Ia hanya mengetik, "Iya, Ren, kita lebih hati-hati." Setelah itu, ia menutup mata, berharap tidur bisa menenangkan pikiran. Namun malam itu, ia bermimpi aneh, suara motor berkeliling tanpa pengendara, aroma tahu goreng yang tiba-tiba berubah menjadi bau busuk, dan bayangan gelap yang mengikuti gerobaknya. Ia terbangun dengan napas tersengal, dan pada saat itu, tanpa ia sadari, roda tragedi mulai bergerak semakin cepat membawa ia, Rendi, dan Bos Tanto semakin dekat pada sesuatu yang tak dapat mereka hindari. Pagi itu udara terasa lebih pengap dari biasanya. Rian membuka pintu kontrakannya perlahan, dan entah kenapa ia merasa ada yang tidak beres. Matahari memang sudah tinggi, tetapi suasana terasa muram, seperti ada kabut tipis yang mengikuti langkahnya. Ia berusaha menepis perasaan itu dan tetap berangkat menuju garasi Bos Tanto. Sesampainya di sana, ia melihat Rendi sudah duduk di bangku kayu sambil memegang termos kopi. Namun kali ini wajah Rendi bukan sekadar lelah, ada sesuatu yang membuatnya tampak gelisah. "Ren, kamu kenapa?" tanya Rian langsung. Rendi menoleh, matanya merah. "Yan, tadi malam anakku demam tinggi, tiba-tiba, padahal siangnya sehat-sehat saja." Rian kaget. "Astaga, kok bisa?" "Nggak tahu, badannya panas banget. Istriku sampai menangis. Tapi yang bikin aku takut, waktu aku keluar beli obat, aku lihat ada bayangan lewat depan rumah. Cepat banget, kayak orang pakai caping, tapi tinggi, dan gak ada suara langkah." Rian merinding. Ia hampir bertanya apakah itu ada hubungannya dengan pesan semalam tentang Darsa. Tapi ia menahan diri. Mereka sudah terlalu banyak memikirkan hal aneh. Tak lama kemudian, Bos Tanto muncul. Namun berbeda dengan hari-hari sebelumnya, langkahnya goyah. Ia menahan perut dan beberapa kali hampir terjatuh. Rian dan Rendi langsung menghampiri. "Bos, gak apa-apa?" tanya Rian. Bos Tanto mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. "Cuma masuk angin, mungkin kecapekan. Semalam saya nggak bisa tidur." Rendi memperhatikan lebih dekat. "Bos, itu." Tangan kiri Bos gemetar. Bos Tanto buru-buru menyembunyikan tangannya di balik tubuh. "Sudahlah, kita tetap jualan. Jangan bikin saya tambah pusing sama laporan nanti." Meski mereka mengangguk patuh, rasa kekhawatiran sudah merayap di dada. Hari itu, seperti yang sudah diperkirakan, penjualan kembali sulit. Mereka lewat jalur baru, tapi entah kenapa warga seperti enggan membeli. Beberapa hanya menatap lama, lalu pergi tanpa bicara. Ada pula yang mendekat, mencium aroma gorengan mereka, namun tiba-tiba menutup hidung seolah mencium bau sesuatu yang tidak enak. Padahal tahu yang mereka goreng masih hangat dan segar. "Yan," bisik Rendi ketika mereka berhenti di pinggir jalan, "kok kayaknya tahu kita baunya aneh. Kalau aku cium sih biasa saja, tapi kenapa pelanggan malah menjauh?" Rian mencium tahu goreng itu. Aromanya normal, gurih, wangi, persis seperti biasanya. "Aneh," gumamnya. Belum sempat mereka membahas lebih jauh, sebuah gerobak motor lewat dengan arogannya. Musik tahu bulat terdengar jauh lebih keras. Pengendaranya menoleh sambil tersenyum sinis. Itu gerobak milik anak buah Bos Darsa. Di belakangnya, beberapa anak kecil berlari mengejar sambil bersorak. Seakan-akan gerobak itu lebih menarik daripada milik mereka. Rendi mengepal tangan. "Lihat, baru lewat dikit, anak-anak langsung lari ke dia. Padahal kita sudah jualan dari tadi." Rian menarik napas dalam, mencoba tetap tenang. "Sudahlah, Ren, kita nggak bisa berantem sama mereka. Yang penting kita tetap fokus." Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar kalah bersaing. Ada sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa. Menjelang sore, mereka memutuskan kembali ke garasi lebih cepat. Setibanya di sana, mereka menemukan Bos Tanto sedang duduk di lantai, memegangi dadanya. Wajahnya makin pucat, bibirnya membiru. Rian langsung berlari menghampiri. "Bos, apa yang terjadi?" Bos Tanto mencoba bicara,
tapi suaranya terputus-putus. Saya tadi tiba-tiba sesak, perut melilit, seperti ditusuk berkali-kali. Randy panik, "Bos harus ke dokter. Kita antar sekarang." Tapi Bos Tanto menggeleng cepat. Jangan kemana-mana. Saya takut, ini bukan sakit biasa." Kedua anak buahnya saling menatap dengan wajah ketakutan. "Bos, maksudnya?" tanya Rian dengan suara bergetar. Tanto menelan ludah. "Saya, tadi siang, dapat kabar dari pedagang lain. Katanya ada orang lihat anak buah Darsa manggil seseorang dari luar kota. Orang itu, dukun." Ucapannya langsung membuat udara di garasi seolah membeku. Rian tidak bisa berkata apa-apa. Semua pikirannya kacau. Ia tidak percaya hal-hal semacam itu, tetapi kejadian-kejadian beberapa hari terakhir terasa terlalu aneh untuk dianggap kebetulan. Randy tampak gemetar. "Jangan bilang kita jadi sasaran, Bos." Bos Tanto memejamkan mata, menahan nyeri. Saya nggak tahu. Tapi sejak usaha Darsa buka, banyak kejadian aneh. Saya takut, memang ada yang mengincar kita." Rian berdiri perlahan. Perutnya terasa mulas, bukan karena sakit, tapi karena ketakutan. Di luar garasi, angin bertiup kencang, membuat pintu seng bergoyang keras. Suaranya seperti ketukan panjang yang tidak wajar. Rian menelan ludah. "Ren, Bos, dengar nggak?" Semua terdiam. Angin tiba-tiba berhenti seketika, mendadak. Seperti ada sesuatu di luar yang menunggu. Aroma aneh tiba-tiba masuk ke garasi, aroma busuk, seperti bangkai yang sudah lama tidak ditemukan. Randy menutup hidung. "Aduh, bau apa ini?" Rian memegang dadanya. Aroma itu menusuk, membuat perutnya mual. Bos Tanto semakin pucat. "Bau itu, saya pernah cium. Waktu dulu ada pedagang pecel lele yang kalah saing." Ia berhenti bicara, napasnya berat. "Bau itu, pertanda buruk." Setelah aroma itu perlahan menghilang, mereka bertiga hanya bisa duduk dalam diam. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, satu hal, persaingan ini bukan lagi tentang siapa yang bisa menjual tahu lebih banyak. Ini sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebelum pulang, Rian menatap garasi yang mulai gelap. Untuk pertama kalinya sejak bekerja sebagai penjual tahu bulat, ia merasa takut. Bukan takut rugi atau takut tidak laku, tapi takut pada sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Dan malam itu, ketika ia pulang dengan motor pelan, ia sempat merasa ada bayangan tinggi berjalan di pinggir jalan. Mengikuti gerakannya dari kejauhan, ia tidak berani menoleh. Karena ia tahu, apapun itu, bukan manusia biasa. Keesokan paginya, Rian bangun dengan kepala berat. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur karena bayangan tinggi yang sempat ia lihat di pinggir jalan. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan itu muncul lagi tak berkaki, berdiri diam. Namun terasa mengawasinya. Ia mencoba menepis rasa takut, tetapi tubuhnya tetap gemetar saat bersiap berangkat ke garasi. Begitu sampai, ia melihat Randy sedang duduk sendirian. Wajahnya lebih pucat dari kemarin, dan kantung matanya menghitam seperti ia tidak tidur semalaman. "Ren, kamu belum tidur ya?" tanya Rian. "Cuma 2 jam, jawab Randy, suaranya serak. "Anakku masih panas. Tapi yang bikin aku tambah takut, istriku bilang ia mimpi ada orang berdiri di depan rumah. Orangnya tinggi, pakai caping, tapi mukanya hitam, gak kelihatan." Rian langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. "Ren, itu mirip sama yang aku lihat semalam." Randy langsung menoleh cepat. "Kamu juga lihat? Bukan orang biasa, Ren. Dia tidak jalan, kayak melayang." Mereka berdua terdiam lama, sampai akhirnya mereka mendengar suara batuk keras dari dalam garasi. Bos Tanto muncul dengan langkah tertatih. Wajahnya lebih pucat dari kemarin, seperti darahnya tersedot keluar. Tangannya gemetar hebat ketika ia membuka pintu gerobak. "Bos, jangan maksa kerja," kata Rian. Bos Tanto menggeleng. "Kalau saya berhenti, usaha ini habis. Saya nggak mau Darsa menang." Ia berdiri dengan sisa tenaga yang masih ada. "Kita tetap jalan hari ini." Randy menatap Rian, lalu keduanya hanya bisa mengangguk. Mereka tahu membantah hanya akan membuat Bos Tanto semakin tertekan. Saat mulai keliling, keadaan terasa lebih janggal daripada sebelumnya. Jalanan yang biasanya ramai kini seperti enggan menyambut mereka. Toko-toko terlihat lebih sepi, beberapa bahkan tertutup padahal jam masih pagi. Ketika mereka berhenti di salah satu gang, beberapa ibu rumah tangga yang sedang menyapu jalan tiba-tiba menghentikan gerakan mereka. Mereka memandang Rian dan Randy dari jauh, tetapi tidak mendekat.
Rian mencoba tersenyum dan menawarkan dagangan. Tahu bulat, Bu, baru goreng. Namun ibu-ibu itu justru mundur perlahan, seolah mencium sesuatu yang tidak enak. Maaf, Nak, baunya aneh, ujar salah satu dari mereka. Rendi langsung mengangkat nampan dan mencium tahu goreng mereka. Baunya tetap wangi, sama seperti biasanya. Loh Bu, ini normal kok. Tapi para ibu itu menutup hidung dan masuk ke rumah masing-masing. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena ditolak, tapi karena sesuatu yang lebih halus lebih gelap sedang terjadi. Yan, bisik Rendi, kukira kita bukan cuma kalah saing, tapi kayak ada yang nutupin dagangan kita dari mata orang. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar kecil. Biasanya pasar itu lebih ramai, namun hari itu suasananya muram. Ketika gerobak mereka berhenti, beberapa pedagang lain hanya melirik singkat lalu berpaling, seolah tidak mau terlibat. Seorang bapak tua penjaga kios sayur akhirnya berbisik, "Kalian sebaiknya pulang. Ada yang jaga jalan ini." "Jaga? Maksudnya siapa, Pak?" tanya Rian. Bapak tua itu menggeleng cepat. "Bukan orang. Kalau kalian tetap di sini, kalian bisa sakit. Sudah banyak yang kena." Rian dan Rendi ternganga. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, bapak itu buru-buru menutup kiosnya seperti takut ada yang mendengar. Rian merasa dadanya sesak. Saat mereka kembali ke garasi sore harinya, keadaan makin buruk. Mereka menemukan Bos Tanto tergeletak di lantai, wajahnya pucat seperti kertas. Rian dan Rendi langsung berlari menghampiri. "Bos, bangun, Bos." Bos Tanto membuka mata perlahan. "Saya, tadi, tiba-tiba sesak lagi." Rendi panik. "Kita harus panggil ambulans." Namun Bos Tanto mencengkeram tangan Rendi lemah. "Tidak, dengar dulu. Saya tahu ini bukan sakit biasa." Rian menelan ludah. "Bos, jangan bilang." Tanto menatap mereka dengan mata yang sulit terbuka. "Ada orang yang datang tadi, waktu kalian keliling." "Siapa, Bos?" "Seorang kakek, berjubah hitam. Dia cuma berdiri di depan rumah. Lama, gak bilang apa-apa." Rian merasakan tengkuknya dingin. Rendi memandang keluar garasi, takut kalau seseorang sedang mengintai mereka. Bos Tanto melanjutkan, "Dia pergi setelah saya pingsan. Warga bilang dia sering terlihat dekat gerobak Darsa." Rian menutup mulutnya dengan tangan. "Jadi, beneran ada dukun?" Bos Tanto mengangguk pelan. "Saya sudah curiga dari dulu, tapi saya nggak pernah sangka mereka bakal sekejam ini." Rendi menunduk. "Bos, kita nggak bisa lawan hal begitu." Tanto menarik napas berat, lalu berkata, "Masih ada yang lebih parah." "Rian, Rendi, saya dapat kabar bahwa Darsa bukan cuma mau rebut pelanggan. Dia mau habisin usaha kita. Sampai terakhir." "Terakhir gimana maksudnya?" tanya Rian. Bos Tanto menatap mereka dengan mata sendu. "Maksudnya, sampai kita bertiga nggak bisa jalan lagi." Hening. Rian merasa lututnya lemas. Rendi meneteskan keringat dingin. "Tapi kenapa, Bos? Kita nggak pernah ganggu mereka." "Karena saya dulu pernah menolak kerja sama dengan Darsa," jawab Tanto lirih. "Dia ingin saya gabung waktu dulu masih jualan bakso. Saya nggak mau ikut cara kotornya, dan sejak itu dia benci saya." Rian mengepalkan tangan. "Berarti dari dulu dia memang jahat." Tanto melanjutkan, "Dan saya rasa, apa yang kalian alami akhir-akhir ini bukan kebetulan." Rian teringat bau busuk di garasi, bayangan tinggi di jalan, pelanggan yang tiba-tiba mundur, dan tahu goreng yang baunya normal bagi mereka, tapi busuk bagi orang lain. "Yan," ujar Rendi lirih, "apakah kita sudah dikirimi sesuatu?" Rian tidak bisa menjawab. Ia hanya memandang tangan gemetarnya sendiri. Malam itu, setelah menyelesaikan laporan, Rian pulang dengan hati berat. Jalanan tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu rumah seperti redup, dan angin bertiup pelan seakan membawa pesan. Di pertigaan dekat kontrakan, ia melihat sesuatu. Bayangan tinggi itu kini lebih dekat. Diam, berdiri menghadapnya. Rian mengerem mendadak. Napasnya tercekat. Ia tidak bisa melihat wajahnya, hanya tubuh tinggi dengan caping besar dan kain hitam yang berkibar pelan meski angin hampir tidak ada. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bersuara, tapi rasanya sedang menatap langsung ke matanya. Rian menggigil. Ia menutup mata, menghitung sampai 5, berharap hal itu hanya ilusi. Namun saat ia membuka mata, bayangan itu sudah hilang, seolah menguap ke udara. Tapi aroma busuk tertinggal di sana, aroma yang sama seperti di garasi, aroma yang bukan milik dunia yang ia kenal. Rian menelan ludah, lalu memacu motornya secepat mungkin.
Ia tahu, mulai hari itu, mereka bukan lagi pedagang biasa. Mereka kini menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Perang diam-diam yang dimainkan bukan dengan tangan, tapi dengan hal-hal yang tak kasat mata. Dan perang itu baru saja dimulai. Pagi itu Rian datang ke garasi dengan perasaan campur aduk. Tidurnya tidak nyenyak, kepalanya berat, dan bayangan tinggi berkaping yang ia lihat semalam terus menempel di benaknya. Ia benar-benar merasa seperti sedang diawasi. Saat ia tiba, Rendi sudah ada di tempat, duduk memeluk lutut di dekat gerobaknya. Wajahnya pucat, matanya merah seolah habis menangis. "Ren, kenapa?" tanya Rian perlahan. Rendi menoleh, suaranya bergetar. "Anakku, tadi malam kejang, Yan." Rian langsung terdiam. "Ya Tuhan, terus gimana sekarang?" "Sudah reda, tapi masih panas. Istriku takut banget," kata ibuku. Rendi menelan ludah, katanya itu bukan sakit biasa. Rian terdiam lama, hatinya ikut mencelos. Entah karena bersalah, takut, atau marah ia sendiri tidak bisa menjelaskan. "Dokter bilang apa?" tanya Rian. Rendi menggeleng. "Belum sempat ke dokter. Aku nggak punya biaya pagi-pagi banget. Dan aku takut tinggalin istri sendiri." Rian menepuk pundaknya. "Nanti aku bantu. Kita cari cara." Tetapi sebelum mereka bisa bicara lebih jauh, mereka mendengar suara batuk keras dari dalam garasi. Bos Tanto keluar dengan langkah pincang. Matanya cekung, kulit wajahnya menghitam seperti habis disedot penyakit. Tangannya masih gemetar parah. "Bos, kenapa tidak istirahat saja?" Rian refleks mendekat. "Saya harus lihat kalian berangkat," jawabnya pelan. "Kalau saya tinggal tidur, rasanya usaha ini sudah mati." Rian dan Rendi saling pandang. Mereka ingin memaksa Bos Tanto pergi ke dokter, tetapi mereka tahu pria itu keras kepala. "Bos, kemarin saya lihat bayangan lagi," kata Rian pelan, hampir berbisik. Tanto menatapnya lama. "Di mana?" "Di pertigaan dekat kontrakan. Tinggi, pakai caping, berdiri diam." Wajah Tanto menegang. "Itu tanda mereka sudah dekat." "Mereka?" ulang Rian. "Orang-orang Darsa," jawab Tanto lirih. "Kalau benar dia pakai orang pintar, biasanya mereka kirim penjaga dulu buat ngetes seberapa kuat kita." Rendi gemetar. "Bos, kita kan bukan orang yang bisa ngelawan begituan." "Justru itu," kata Tanto dengan suara lemah. "Mereka menyerang yang tidak bisa melawan. Itu cara mereka." Hari itu mereka tetap keliling, tapi suasana semakin tidak masuk akal. Ketika mereka tiba di sebuah gang yang biasanya ramai pembeli, semuanya tiba-tiba sepi. Tidak ada seorang pun di luar rumah. Tirai-tirai tertutup rapat. Suasananya seperti gang kosong yang ditinggal penghuninya. Padahal jam masih jam 10 pagi. Rendi mengerutkan dahi. "Yan, ini gang biasanya ramah. Kok kayak kota mati?" Rian menelan ludah. "Jangan bilang." Belum sempat ia melanjutkan, sebuah suara berat terdengar dari ujung gang. "Sini." Rian dan Rendi menoleh cepat. Di ujung gang ada seorang kakek berpakaian lusuh, berdiri dengan tongkat kayu. Matanya cekung, wajahnya keriput, namun ada sesuatu yang tidak wajar dari sorot matanya. Rian merinding. "Ren, jangan-jangan." Kakek itu melangkah perlahan, menyeret tongkatnya. "Kalian, pulang saja. Ini bukan hari untuk kalian jualan." Rendi menjawab, berusaha sopan. "Maksudnya apa, Kek?" Kakek itu menatap mereka tajam. "Bau kalian sudah tidak wangi lagi." Rian menegang. "Bau?" "Iya," jawab kakek itu. "Bau yang tidak kasat mata, yang membuat orang menutup pintu mereka." Rendi mundur selangkah. "Kek, apa itu berarti?" "Santet," jawab kakek itu datar. "Kalian sudah kena, tapi belum parah. Yang parah, bos kalian." Rian langsung terperanjat. "Apa?" Kakek itu menggoyangkan kepalanya pelan. "Kalau kalian sayang sama dia, pulang sekarang. Jangan keliling, jangan ke tempat ramai, jangan dekat pasar. Kalian membawa sesuatu yang bisa mencelakai orang lain." Rian merasakan darahnya berdesir. "Kek, siapa yang ngelakuin ini?" Kakek itu terdiam lama, lalu hanya menjawab, "Kalian sudah tahu jawabannya." Rendi mau mendekat, tapi kakek itu mengangkat tongkatnya. "Jangan dekat-dekat. Kalian bawa aroma itu. Kalau aku terlalu dekat, aku ikut kena." Rian dan Rendi tak bisa berkata apa-apa. Sebelum matahari tenggelam, lanjut kakek itu, "Jangan keluar rumah. Kalau kalian tetap memaksa keliling, malam nanti bukan cuma bos kalian yang sakit." Setelah mengucapkan itu, kakek itu berbalik dan berjalan pergi pelan-pelan, menghilang di belokan. Rian terdiam cukup lama. "Ren, kita pulang."
Randy mengangguk cepat. Iya, aku nggak berani lanjut. Ketika mereka tiba di garasi, Bos Tanto sedang duduk sambil memegangi dada. Napasnya pendek-pendek, keringat dingin membasahi wajahnya. Rian segera menghampiri. Bos, kita harus ke dokter. Sekarang. Tapi Tanto hanya menggeleng lemah. Tidak perlu, saya tahu ini bukan penyakit. Bos, kata Randy hampir menangis. Kalau bos kritis, gimana nasib kita? Tanto memegang tangan Randy. Kalian harus pergi. Tinggalkan usaha ini sementara. Pulang ke rumah masing-masing. Jangan keluar malam. Jangan dengar suara apapun dari luar. Rian memandang Bos Tanto dengan mata berkaca-kaca. Bos, jangan bilang ini sudah parah. Tanto menatap mereka dengan mata yang seperti kehilangan cahaya. Rian, Randy, apapun yang terjadi nanti, janji sama saya. Jangan lawan balik. Jangan cari dukun untuk balas. Jangan masuk lebih dalam. Rian menggigit bibirnya. Bos, kenapa ngomong kayak gitu? Tanto menutup mata sejenak. Karena kalau kalian ikut masuk dunia itu, kalian tidak akan keluar. Hening panjang mengisi garasi. Randy akhirnya berkata lirih. Bos, jangan bikin kami takut. Tapi sebelum ia selesai bicara, Bos Tanto tiba-tiba menjerit kesakitan. Tubuhnya seperti ditarik ke belakang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rian dan Randy langsung panik, memeluk tubuh berat itu agar tidak jatuh. Bos, Tanto menggeliat, matanya membesar seolah melihat sesuatu di sudut ruangan. Dia, datang, gumamnya. Siapa? Bos, teriak Rian. Namun Bos Tanto tidak menjawab. Ia hanya menunjuk sudut gelap garasi dengan tangan gemetar. Rian dan Randy menatap ke arah yang sama. Dan di sana, di sudut gelap, ada bayangan tinggi berkaping. Diam, tapi kini tampak lebih jelas, lebih dekat, lebih nyata. Rian hampir tidak bisa bernapas. Randy terduduk, tubuhnya gemetar. Bos Tanto mulai kehilangan kesadaran. Aroma busuk menyebar cepat. Bayangan itu tidak bergerak, namun keberadaannya terasa seperti mengisi seluruh ruangan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, bayangan itu perlahan memudar, menghilang, meninggalkan hanya bau busuk yang membuat perut mual. Rian memeluk tubuh Bos Tanto yang kini terkulai lemas. Bos, bangun. Bos, tidak ada jawaban. Napasnya sangat lemah. Dan pada saat itu, Rian sadar. Mereka tidak sedang menghadapi persaingan biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih kelam, lebih jahat, dan lebih mematikan. Dan mungkin, ini baru permulaan. Sore itu berubah menjadi salah satu sore paling panjang dalam hidup Rian dan Randy. Mereka berdua duduk di samping Bos Tanto yang terbaring lemah di dalam garasi. Napas bos mereka tersengal, dadanya naik turun tak beraturan, dan kulitnya dingin seperti orang yang baru keluar dari hujan malam. Yan, dia makin lemah, bisik Randy, suaranya nyaris pecah. Kalau kita nggak bawa ke dokter, bos bisa jangan bilang begitu, potong Rian cepat. Bos Tanto pasti bertahan, tapi meskipun ia mengucapkan kalimat itu, hatinya sendiri penuh keraguan. Kilasan bayangan tinggi di sudut garasi tadi masih membayang-bayangi benaknya. Aroma busuk itu belum hilang sepenuhnya. Garasi terasa sesak, seperti dipenuhi udara yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Tiba-tiba, Bos Tanto membuka matanya. Rian langsung menunduk mendekat. Iya, bos, saya di sini. Kak, Lian harus pergi. Suaranya hampir tak terdengar. Bos, gak usah ngomong dulu. Istirahat, ya. Tanto menggeleng lemah. Kalau kalian tetap di sini, mereka akan cari kalian. Kalian sudah dilihat. Randy menelan ludah. Dilihat, maksudnya kita juga jadi sasaran. Bos Tanto menatap mereka dengan mata yang seperti berusaha keras tetap terbuka. Serangan pertama selalu ke pemimpin. Serangan berikutnya ke yang paling dekat. Rian dan Randy tertegun. Kalian pulang sekarang. Jangan keluar sampai pagi. Jangan buka pintu kalau ada suara memanggil. Jangan jawab panggilan apapun dari luar. Randy memandang Rian dengan panik. Yan, ini serius. Kita nggak bisa tinggal di sini. Rian mengangguk perlahan. Tapi bos gimana? Saya akan bertahan, kata Tanto pelan, meski jelas kondisi tubuhnya mengatakan sebaliknya. Pergi sebelum gelap. Kata-kata itu menembus dada Rian. Ia tidak rela meninggalkan bos yang sudah seperti ayah sendiri. Tapi ia juga tahu bahwa kekuatan yang sedang mereka hadapi bukan sesuatu yang bisa ia lawan dengan tangan kosong. Akhirnya, setelah menutup pintu garasi rapat-rapat dan memastikan Bos Tanto setidaknya bisa bernapas lebih tenang, mereka pulang.
Rian mengantar Rendi lebih dulu, memastikan istrinya membuka pintu. Wajah istri Rendi tampak sangat cemas dan lelah. "Aku takut, Yan. Dari tadi sore rumah seperti ada yang lewat-lewat di depan," ujarnya. Rian menelan ludah. "Kunci pintu rapat. Jangan keluar sampai pagi. Kalau dengar suara aneh, jangan disautin." Wanita itu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Setelah memastikan Rendi dan keluarganya aman, Rian pulang ke kontrakan. Langit sudah mulai gelap. Angin dingin mulai terasa menusuk kulit. Lampu jalan yang biasanya terang, malam itu redup seperti kehilangan listrik. Saat ia menutup pintu kontrakannya, ia langsung mengunci semua gerendel. Lalu ia duduk di lantai, punggungnya bersandar pada pintu, mencoba bernapas pelan. Di luar, suara malam terdengar aneh. Tidak ada suara motor lewat, tidak ada suara orang berbicara, tidak ada suara TV dari tetangga. Hanya angin, dan sesuatu yang tidak ia mengerti. Waktu berjalan sangat lambat. Sekitar pukul 9 malam, suara itu muncul. Tok, tok, tok. Rian terdiam. Suara ketukan pintu. Pelan, berirama, seakan sengaja memanggil. Tok, tok, tok. Ia menutup telinganya. "Bukan manusia, bukan manusia, bukan manusia." Gumamnya berulang-ulang. Namun ketukan itu tidak berhenti. Justru makin keras. Tok, tok, tok. Suara itu seperti mengetuk langsung tulang belakangnya. Rian memejamkan mata, menahan napas. Lalu terdengar suara riaan. Suara itu bukan suara manusia. Serak, panjang, dan seperti datang dari jauh namun juga sangat dekat. Rian memucat. Napasnya memburu. Riaan. "Buka pintunya." Tidak, ia tidak akan membuka. Ia ingat pesan bos Tanto. Jangan buka pintu. Jangan jawab panggilan. Jangan menatap jendela. Namun suara itu terus memanggil. Kali ini lebih lembut. "Rian, aku tahu kamu di dalam." Rian menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Ketukan berhenti. Rian menunggu. 1 detik, 2 detik, 3 detik, hening. Tapi kemudian terdengar langkah kaki berjalan memutari kontrakan. Lambat, berat, seperti langkah kaki seseorang yang sangat tinggi. Rian menahan napas sampai dadanya sakit. Langkah itu berhenti tepat di dekat jendela. "Rian." Suara itu tidak berteriak, tidak memaksa, tetapi justru jauh lebih menakutkan karena terdengar seperti suara seseorang yang tersenyum. Rian menggosok wajahnya dengan kedua tangannya, mencoba tetap sadar. "Sebentar lagi, giliranmu." Rian terpaku. Kata-kata itu menusuk langsung ke tulangnya. Setelah itu, suara langkah perlahan menghilang. Tidak ada lagi suara ketukan, tidak ada suara memanggil. Hanya angin malam yang dingin. Rian akhirnya tertidur dalam posisi duduk sambil bersandar ke dinding. Masih ketakutan, tubuhnya gemetar di bawah cahaya lampu redup. Keesokan paginya, Rian bangun dengan kepala pusing. Ia langsung mengambil ponsel dan menelpon Rendi. "Ren, kamu aman?" Rendi menjawab dengan suara parau. "Iya, tapi semalam ada yang ketuk-ketuk pintu rumahku juga. Istriku hampir pingsan." Rian menarik napas gemetar. "Aku juga, Ren. Ada yang datang. Dia panggil namaku." Belum sempat Rendi merespons, suara seseorang terdengar dari belakangnya. "Yan." Rian membeku. Itu suara bos Tanto, tetapi bukan suara yang ia kenal. "Bos?" tanya Rian pelan. Rendi di seberang telepon ikut terdiam. "Aku baru ke rumah bos Tanto," kata Rendi pelan. "Yan, bos Tanto." Suaranya mulai bergetar. "Ada apa, Ren?" tanya Rian cepat, mulai panik. Rendi menelan ludah keras-keras. "Yan, bos Tanto tadi pagi ditemukan pingsan di lantai garasi." Rian menunggu dengan napas tertahan. Dan kayaknya, bos sudah nggak bangun lagi. Jantung Rian seperti berhenti berdetak. Apa maksudmu, Ren?" Rendi terisak pelan. "Yan, kayaknya bos meninggal." Tubuhnya kaku, mata masih terbuka, wajahnya seperti ketakutan banget. Rian merasa dadanya sesak sampai sulit bernapas. Ia memegangi kepala, tubuhnya bergetar. "Ren, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin," gumam Rian. "Yan," lanjut Rendi, "bukan cuma itu. Apalagi, di sudut garasi, ada jejak kaki." Rian terdiam. Jejak kaki, tapi bentuknya aneh. Bukan kaki manusia, besar, panjang, dan hanya satu arah. Seperti sesuatu datang ke bos Tanto, lalu menghilang. Rian merasa seluruh tubuhnya merinding. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir. "Ren," suaranya pecah, "apa yang datang ke rumahku semalam? Mungkin sama dengan yang..." Ia tidak sanggup melanjutkan.
Rendi juga menangis kecil di telepon. Yan, kalau bos saja bisa kena, kita ini tinggal nunggu giliran. Hening sejenak, kemudian Rendi menambahkan dengan suara berat, Yan, kita harus cari pertolongan. Siapapun, sebelum terlambat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian benar-benar takut. Takut bukan hanya pada makhluk yang datang tadi malam, tapi takut pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Takut pada akhir yang seolah sudah menunggu mereka di depan mata. Pagi itu bukan lagi pagi yang biasa. Bukan pagi yang dimulai dengan suara ayam. Bukan pagi yang membawa harapan baru. Pagi itu terasa berat, dingin, dan penuh kabut ketakutan. Bahkan matahari pun seperti enggan muncul. Seakan ia tahu ada sesuatu yang tidak seharusnya berjalan. Di bumi malam sebelumnya, Rian berjalan dengan langkah goyah menuju garasi bos Tantu. Ia harus memastikan sendiri kabar yang disampaikan Rendi. Jantungnya berdetak begitu keras, seolah tubuhnya mencoba memperingatkan bahwa apa yang akan ia lihat tidak akan mudah diterima. Ketika ia tiba, Rendi sudah berdiri di depan pintu garasi. Wajahnya kusut, matanya sembab, dan tangannya gemetar meski ia berusaha menutupi ketakutannya. Yan, siap? Tanya Rendi lirih. Rian tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, meski tubuhnya terasa seperti ingin lari. Rendi membuka pintu garasi. Aroma dingin langsung menerpa wajah mereka. Dan di sana, bos Tanto tergeletak kaku di lantai. Matanya terbuka lebar, menunjuk ke arah pintu, seolah melihat sesuatu yang begitu mengerikan sesaat sebelum napas terakhirnya. Mulutnya sedikit terbuka, tangan kanannya terangkat seperti mencoba menolak sesuatu yang tidak terlihat. Rian menutup mulut dengan kedua tangannya. Bos, dadanya terasa sesak hingga sulit bernapas. Rendi memberanikan diri mendekat. Yan, lihat ini. Ia menunjuk ke sudut ruangan. Dan di sana, jelas sekali, ada jejak kaki. Jejak besar, tidak beraturan, tidak seperti kaki manusia atau hewan. Jejak itu muncul dari arah pintu, berhenti tepat di dekat tubuh bos Tantu, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada jejak keluar, seolah makhluk itu tidak pernah berjalan pergi melainkan lenyap di udara. Rian memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Ren, ini bukan manusia, ini bukan maling, bukan orang, ini sesuatu yang kita nggak ngerti. Rendi mengangguk pelan. Yan, kalau semalam dia datang ke rumah kita juga. Rian memikirkan suara yang memanggil namanya malam tadi. Riaan. Buka pintunya, tubuhnya langsung merinding. Ia baru sadar satu hal, makhluk itu tidak hanya mengincar bos Tantu. Ia sedang mengincar mereka juga. Beberapa jam berlalu, polisi datang membawa jenazah bos Tantu. Namun mereka tidak mengatakan apa-apa tentang jejak aneh itu. Tidak ada penjelasan. Mereka hanya mencatat sebagai kematian alami akibat serangan jantung. Padahal semua orang yang melihat pasti tahu, ini bukan kematian biasa. Setelah polisi pergi, Rendi berdiri sambil memeluk kepalanya. Yan, kita harus cari pertolongan. Kita nggak bisa diem. Rian duduk di lantai, menatap titik kosong. Pertolongan ke siapa? Dukun, orang pintar. Kita nggak tahu siapa yang bisa bantu. Ada satu orang, kata Rendi tiba-tiba. Mertua sepupuku tinggal di daerah Cipongkor. Orang-orang panggil dia Abah Surya. Dia sering bantu warga kalau ada gangguan makhluk halus. Katanya ilmunya kuat. Rian menatap Rendi dengan penuh harapan sekaligus ragu. Ren, kalaupun dia mau bantu, apa kita sanggup? Ini sudah sampai mematikan, Ren. Rendi menggertakkan gigi. Yan, kalau kita nggak cari bantuan, kita bisa nyusul bos. Hening sejenak, lalu Rian berkata lirih. Baiklah, kita cari Abah Surya. Perjalanan ke Cipongkor membutuhkan waktu hampir 2 jam. Jalanan berliku, naik turun bukit, beberapa bagian masih tanah merah yang licin. Sepanjang perjalanan, Rian tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Beberapa kali ia menoleh ke kaca spion, merasa ada bayangan hitam di kejauhan. Tapi setiap kali ia fokus, bayangan itu hilang. Saat mereka akhirnya sampai di rumah panggung sederhana milik Abah Surya, suasananya hening. Angin berembus pelan membawa suara dedaunan yang bergesekan. Rendi mengetuk pintu. Bah, tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Bah, kami dari kota, kami. Pintu tiba-tiba terbuka sendiri, dan seorang pria tua berwajah datar muncul di ambang pintu. Matanya tajam, dalam, seperti bisa menembus isi kepala seseorang. Kalian sudah dipanggil sejak malam, katanya tanpa basa-basi. Rian tersentak. Dipanggil? Abah Surya mengangguk pelan.
Apa yang mengejar kalian bukan makhluk sembarangan. Rendi meneguk ludah. Bah, kami butuh bantuan. Teman kami bos baru meninggal. Kayaknya diserang sesuatu. Abah Surya mengangkat tangannya, menghentikan. Sebelum kalian bicara, saya sudah tahu. Saya bisa mencium aromanya dari jauh. Ia memandangi mereka dengan wajah serius. Ini bukan ilmu hitam biasa. Ini santet jalan. Santet jalan. Ulang Rian. Bingung. Abah Surya berjalan masuk dan mempersilahkan mereka duduk. Ini jenis santet yang dibawa oleh makhluk dunia lain. Bukan sekadar santet kiriman manusia. Pengirimnya memanggil sesuatu dari alam lain. Makhluk yang tidak punya bentuk tetap. Dia bisa menjadi bayangan, bisa menjadi aroma, bisa menjadi suara. Dan tugas makhluk itu cuma satu. Randi menelan ludah. Satu, apa? Bah, menghancurkan hidup orang yang menjadi target kiriman itu sampai habis. Rian merinding dari ujung kepala hingga kaki. Bah, kita bisa diselamatkan. Abah Surya memandang mereka lama. Sorot matanya tajam seperti pisau. Bisa, tapi kalian harus jujur. Jujur soal apa? Siapa yang mengirim santet ini? Rendi langsung menjawab, kami curiga bos Darsa. Bah, saingan dagang. Usahanya naik setelah bos Tanto kena masalah. Dia juga sering ngancam tunggu. Abah mengangkat tangan lagi. Saya tidak tanya siapa yang kalian curigai. Saya tanya siapa yang benar-benar mengirim. Rian bingung. Mana kami tahu? Bah, kami cuma pedagang. Abah menatap mereka lebih dalam, seolah mencoba membaca hati mereka. Kalian berdua sudah melihat tanda-tandanya, sudah mendengar suaranya, sudah dicium aromanya. Kalian sudah disentuh olehnya. Rendi langsung pucat. Jika makhluk itu sudah datang 2 malam berturut-turut, lanjut Abah Surya, itu berarti targetnya bukan hanya bos kalian. Rian menahan napas. Lalu siapa? Abah Surya menarik napas panjang. Target berikutnya adalah kalian. Hening. Udara berhenti bergerak. Dunia seolah membeku. Tapi, kenapa kami? Suara Rian tremor. Karena akhirnya, Abah Surya mengucapkan kalimat yang membuat darah mereka seakan berhenti mengalir. Karena yang mengirim santet ini bukan cuma ingin menghancurkan usaha kalian. Matanya mengarah pada mereka berdua. Tapi ingin menghabisi semua orang yang pernah bersentuhan dengan bos Tanto. Termasuk kalian. Rian menggigit bibir sampai hampir berdarah. Bah, tolong kami. Apa yang harus kami lakukan? Abah Surya berdiri, mengambil tongkat kayu dari sudut ruangan. Malam ini, kalian tidak boleh pulang. Kalian harus bermalam di sini. Kenapa? Tanya Rendi dengan suara gemetar. Karena malam nanti, makhluk itu akan kembali. Ia menatap mereka dengan sorot mata dingin. Dan kalau kalian pulang, kalian tidak akan bertahan sampai pagi. Rian merasakan dingin menjalar ke tulangnya. Rendi juga pucat pasi. Bah, itu berarti dia sudah dekat dengan kami. Abah Surya menatap mereka tanpa berkedip. Dia sudah menempel di belakang kalian sejak kalian masuk halaman rumah ini. Ia lalu menambahkan dengan suara yang sangat pelan. Dan dari tadi, dia berdiri di sudut ruangan ini. Rian langsung memutar kepala, tapi Abah Surya menahan. Jangan lihat. Rendi gemetar sampai lututnya berbunyi. Terus, apa yang kita lakukan? Abah mengetuk lantai dengan tongkatnya. Suaranya menggema seperti pukulan yang memecah ruang. Kita bersiap. Malam ini akan panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk itu dimulai, Rian tahu bahwa malam yang akan mereka hadapi bukan lagi sekadar teror. Ini adalah malam ketika hidup dan mati berjalan sangat dekat, bahkan mungkin hanya dipisahkan oleh sehelai napas. Langit di atas Cipongkor mulai gelap jauh lebih cepat dari biasanya. Awan bergerak berat, seolah menutup cahaya matahari dengan sengaja. Angin yang berhembus tidak seperti angin dataran tinggi yang sejuk. Angin malam itu membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang. Seperti peringatan bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang mendekat. Di dalam rumah panggung Abah Surya, Rian dan Rendi duduk saling berdekatan. Keduanya tidak banyak bicara, hanya suara napas mereka yang terdengar. Dan itu pun tidak stabil, kadang cepat, kadang terputus-putus. Abah Surya berjalan pelan di sekitar ruangan, menancapkan 3 buah dupa di sudut-sudut rumah, lalu menaburkan garam di sepanjang ambang pintu dan jendela. Bah, kenapa harus garam? Tanya Rendi dengan suara pelan. Makhluk itu tidak suka sesuatu yang berasal dari tanah suci, jawab Abah tanpa menoleh. Garam, terutama yang belum diproses, adalah tanah bumi yang paling murni. Rian memperhatikan setiap gerakan Abah. Ada ketenangan aneh di wajah orang tua itu,
seolah ia sudah terlalu sering berurusan dengan hal seperti ini. Tapi di balik ketenangan itu, ada keseriusan yang membuat Rian semakin tidak tenang. "Bah, makhluk itu sekarang ada di mana?" tanya Rian akhirnya, meski ia sendiri takut mendengar jawabannya. Abah tidak langsung menjawab, ia hanya mematikan lampu ruangan, meninggalkan mereka dalam cahaya temaram dari 3 dupa yang menyala. Setelah beberapa detik hening, Abah berkata pelan, "Dia belum masuk, tapi dia sudah berada di luar." Rian dan Rendi langsung tegang. Makhluk itu mengintai dari kejauhan. Ia menilai pertahanan kita. Abah Surya duduk bersila di depan mereka. Begitu malam benar-benar turun, ia akan mendekat. Waktu perlahan merangkak. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, tidak ada apapun selain detakan jam. Tepat pukul 8:05, suara itu muncul. Krek, 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 seperti suara ranting patah di halaman. Rian langsung menegang. Rendi memegang lututnya kuat-kuat. "Tenang," kata Abah Surya, "dia sedang berjalan mengitari rumah." Krek, krek, krek. Suara langkah itu berat dan pelan. Seakan makhluk itu memiliki tubuh besar, terlalu besar untuk ukuran manusia. Lantai rumah panggung yang mereka duduki bahkan bergetar sangat halus, seperti merasakan kehadirannya. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara berbisik, "Riaan." Rian langsung menutup mulutnya, menahan teriakannya. Suara itu membuat jantungnya serasa diremas. Rendi memukul paha Rian pelan, panik tapi berusaha tetap diam. Abah Surya membuka matanya yang sejak tadi terpejam. Wajahnya mengeras. "Jangan jawab," bisiknya. Suara itu berubah nada. "Rendi!" Tubuh Rendi langsung kaku seperti patung. Ia memejamkan mata, menggigit bibir sampai darah terasa. "Dia memanggil nama kalian karena sudah menandai," kata Abah. "Jika kalian menjawab, ia akan masuk." Krek, krek, krek. Suara langkah mulai mendekat ke dinding rumah. Kemudian, dag, sesuatu menghantam dinding. Rian tersentak sampai mundur. Rendi hampir teriak. "Tenang!" Abah menahan mereka. "Dia sedang mencoba masuk. Lewat ketakutan kalian." Dag, dag, dag. Rumah seolah ditinju makhluk raksasa. Dupa berkedip-kedip hampir padam. Lalu suara itu terdengar lagi. Pelan, panjang, dingin. "Kalian tidak akan selamat." Rian mulai menangis tanpa suara. Ia menunduk, tidak berani melihat jendela manapun. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Abah Surya berdiri, mengambil tongkat kayunya yang tampak biasa namun saat ia pegang, tongkat itu seperti memancarkan energi dari dalam. "Saatnya kita mulai." Abah menancapkan tongkatnya ke lantai dengan keras. Duk, suara itu menggema, dan tiba-tiba udara di dalam rumah berubah berat. Dupa yang tadinya redup kembali menyala terang. Makhluk di luar menggeram. Suaranya bukan suara binatang, bukan suara manusia, melainkan suara sesuatu yang tidak seharusnya hidup di dunia ini. "Apa itu?" "Marah," bisik Rendi dengan suara pecah. "Dia tidak suka cahaya," jawab Abah. "Makhluk kiriman seperti ini hidup dari ketakutan. Selama kalian takut, dia akan menjadi lebih kuat." Rian menelan ludah. Bagaimana cara mengalahkannya? Abah menatap mereka serius. Makhluk ini tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Ia hanya bisa diputus dari pengirimnya. "Pengirimnya, Darsa?" tanya Rendi. Abah Surya tidak langsung menjawab. Ia menatap dari jendela yang tertutup tirai. "Bisa jadi iya, tapi bisa juga bukan dia." "Loh, siapa lagi?" tanya Rian bingung. Abah berpaling pada mereka. Dalam dunia santet, pengirimnya bisa siapa saja. Tidak selalu yang terlihat sebagai musuh. Kadang justru orang terdekat, orang yang diam-diam ingin kalian jatuh. Keduanya terdiam, orang terdekat, orang yang mereka percaya. Siapa yang mungkin ingin usaha tahu bulat mereka hancur? Pertanyaan itu menghujam kepala mereka, tapi belum sempat mereka memperdalam, suara keras dari luar memecah fokus mereka. "Kraak," seperti ada yang mencakar dinding rumah dengan kuku besi. Bah, suara Rian hampir tidak keluar. Makhluk itu makin dekat. Tiba-tiba suara itu berubah menjadi bisikan tepat di dinding belakang mereka. "Kalian tidak bisa lari." Dinding rumah bergetar keras. Paku-paku di sudut-sudut kayu berdecit seakan mau copot. Abah dengan cepat menaburkan garam ke arah suara itu. Tepat saat garam itu jatuh, suara makhluk tersebut langsung menjerit-jeritan panjang dan menusuk. "SAYATKT." Rian dan Rendi menutup telinga.
Jeritan itu tidak terdengar seperti jeritan makhluk hidup, lebih seperti suara besi dipotong dalam keadaan panas. Makhluk itu mengamuk di luar, berputar-putar mengelilingi rumah. Tanah seperti muncul getaran halus setiap kali langkahnya terdengar. "Bah, sampai kapan ini berlangsung?" tanya Rendi ketakutan. Abah menatap ke arah tirai jendela. "Biasanya sampai lewat tengah malam." Rian menoleh cepat. "Berarti kita harus bertahan berjam-jam lagi?" Abah mengangguk. "Malam ini adalah ujian pertama. Kalau kalian berhasil bertahan, kita bisa mulai mencari siapa pengirimnya." Namun sebelum Rian sempat merespons, tiba-tiba seluruh rumah mendadak hening. Tidak ada langkah, tidak ada suara napas, tidak ada geraman, hanya keheningan yang membuat jantung mereka berdetak makin cepat. Rendi berbisik, "Bah, apa makhluknya sudah pergi?" Abah memejamkan mata. Tidak, dan tepat setelah ia mengucapkan kata itu, bam, pintu rumah ditendang dari luar dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Pintu bergetar seolah akan copot dari engselnya. Rian menjerit, "Kecil, ya Tuhan." Dia mencoba masuk. "Abah." Rendi panik. "Apa yang harus kita lakukan?" Abah Surya mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Tongkat itu mengeluarkan cahaya samar. "Kita bertahan. Jangan bergerak dari lingkaran garam. Apapun yang kalian lihat atau dengar, jangan keluar." Pintu kembali dihantam. Bam, bam, bam. Kali ini lebih keras, lebih marah, lebih haus. Dari luar, terdengar suara tawa pelan, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. "Aku akan masuk." Rian memejamkan mata. Ia menangis tanpa suara. Dalam hatinya, ia berdoa agar malam segera berlalu. Sementara itu, Abah Surya berdiri tegak, menghalangi pintu yang gemetar hebat, dengan tongkat yang bersinar redup di tangannya. Dan di luar, makhluk itu terus tertawa. Malam itu baru dimulai. Namun bagi mereka bertiga, rasanya seperti akhir dunia yang pelan-pelan mengetuk pintu. Malam terus merayap perlahan, seolah waktu sengaja melambat untuk menyiksa mereka. Pintu rumah Abah Surya masih bergetar setiap kali makhluk itu menghantam dari luar. Masing-masing hantaman seperti pukulan palu besar yang diarahkan langsung ke jantung mereka. Bam, 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 dupa bergoyang, nyaris padam. Garam di ambang pintu sudah mulai terpental sedikit demi sedikit akibat getaran tiada henti itu. Rian memeluk lututnya, wajahnya pucat. Rendi duduk bersandar ke tembok sambil menutup telinganya, berusaha menahan ketakutan. Sementara itu, Abah Surya berdiri tegak di depan pintu. Tongkat kayu di tangannya menyala samar-samar seperti bara hidup. "Dia makin kuat," gumam Abah. "Kalian harus siap. Kemungkinan malam ini salah satu dari kalian akan dipanggil namanya." Rendi langsung menahan napas. "Bah, kalau dipanggil, apa yang harus kami lakukan?" "Jangan jawab," tegas Abah. "Apapun yang terjadi." Namun belum sempat Rian atau Rendi menenangkan diri, suara itu muncul lagi. Suara dingin, panjang, menjalar ke dalam tulang. Riaan. Rian membeku. Otot-otot tubuhnya seakan menolak perintah otaknya. "Yan, jangan jawab," bisik Rendi. Tapi suara itu terus memanggil. "Rian, aku melihatmu." Rian menutup mata erat-erat. Napasnya tersengal, jantungnya menghantam rusuk. Abah memukul lantai dengan tongkatnya. Duk, cahaya di tongkatnya semakin terang. Makhluk itu menggeram keras dari luar. Lalu suara panggilan berubah. "Rendi Igi." Rendi terlonjak. "Bah, dia tahu nama kita lengkap." Abah mengangguk. "Dia punya jejak kalian sejak pertama kali mendekat ke rumah kontrakan kalian. Dia hafal bau kalian, napas kalian, bahkan ketakutan kalian." Rendi gemetar sampai giginya berbunyi. Suara itu kembali memanggil. Kali ini lebih menyeramkan. "Keluarlah, kalian tidak bisa sembunyi." Pintu kembali dihantam. Berak. Sebagian kayu pintu retak. Udara dingin menyusup ke dalam celah kecil yang tercipta. Rian langsung meraup garam dengan tangannya dan menaburkannya di retakan. Ketika garam itu menyentuh celah pintu, terdengar jeritan panjang dari luar. "Kaya hahaha." Jeritan yang membuat bulu kuduk meremang dan mata hampir berair saking tajamnya. Makhluk itu mundur beberapa langkah. Terdengar dari suara gesekan tanah di luar. Abah Surya menutup mata. Peluh dingin mengalir di dahinya, meski ia tetap berdiri dengan penuh wibawa. Dia terluka sementara, tapi dia tidak pergi. Dia menunggu sampai salah satu dari kalian lengah. Rian menelan ludah. "Bah, kapan ini selesai?" Abah menarik napas panjang. Sebentar lagi, tapi suara itu makin dekat. Rendi waspada. Abah menatap mereka dengan mata penuh beban.
karena tengah malam makin dekat. Dan di antara pukul 12 sampai jam 2, makhluk semacam ini mendapatkan kekuatan paling besar. Rian menunduk. Jadi kita harus bertahan sampai jam 2 pagi. Bukan hanya bertahan, jawab Abah. Kalian harus menghadapi ketakutan kalian. Kalau tidak, makhluk itu tidak akan pergi. Jam dinding berdetak perlahan. Jarum pendek hampir menyentuh angka ke-12. Di luar, suara langkah makhluk itu berubah. Tidak lagi pelan, tidak lagi berat. Kini langkahnya cepat, resah, gelisah. Seolah makin tidak sabar menembus rumah itu. Krak, krak, krak. Beroka, beroka, beroka. Setiap hantaman membuat lantai rumah panggung bergoyang. Rian memeluk dirinya sendiri. Bah, kalau dia berhasil masuk, Abah tidak menjawab. Sebab jawabannya jauh lebih mengerikan daripada yang bisa diucapkan. Tepat pukul 12 malam, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Semua suara mendadak hilang, benar-benar hilang. Tidak ada langkah, tidak ada geraman, tidak ada suara napas. Tidak ada apa-apa, keheningan total. Rendi berbisik, hampir tidak terdengar. Bah, makhluknya pergi. Abah Surya menutup mata. Tidak, dia sudah berubah wujud. Berubah. Jadi apa? Jadi bayangan. Rian langsung menoleh cepat. Bayangan. Di dalam rumah. Sebelum Abah sempat menjawab, tiba-tiba suara sesuatu bergerak cepat terdengar di langit-langit. CKRK, CKRK, CKRK. Seperti sesuatu merayap di atas mereka. Rian menoleh ke lantai. Bayangan mereka bertiga terlihat normal. Tapi, bayangan keempat muncul di lantai. Bentuknya tinggi. Kepalanya panjang. Kakinya tidak menyentuh lantai. Dan bayangan itu bergerak sendiri, tanpa wujud fisik. Yan, suara Rendi pecah. Bayangan itu bukan punya kita. Rian hanya bisa berbisik lirih. Ya Tuhan. Bayangan itu merayap perlahan ke arah mereka. Abah Surya berdiri tegak, lalu mengangkat tongkatnya ke atas. Aku tahu kau di sini, makhluk jalanan. Kau tidak punya hak di rumah ini. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu mengeluarkan suara tawa pelan. Haha, itu bukan tawa manusia. Tiba-tiba tongkat Abah meredup, cahayanya padam. Abah terhuyung, Rendi memegang bahunya. Bah, kenapa? Abah terengah-engah. Makhluk ini, dia kuat sekali, lebih kuat dari dugaanku. Rian panik, kalau tongkat Abah mati, kita gimana? Abah menatap mereka. Napasnya berat. Kalian harus pergi. Rendi menatapnya bingung. Kemana? Tinggalkan rumah ini. Pergi keluar. Cari arah utara. Ada batu besar berbentuk kepala, pergilah ke sana. Itu tempat yang aman. Tapi Abah bagaimana? Aku yang mengulur waktu. Rian dan Rendi menolak keras. Bah, kami nggak bisa tinggalin Abah. Abah Surya menatap mereka dengan tatapan tajam dan tegas. Kalau kalian tetap di sini, kalian mati, dan aku akan mati sia-sia. Bayangan makhluk itu semakin dekat, merayap seperti kabut hitam. Suaranya menggeram pelan, seolah mencium ketakutan mereka. Pergi, teriak Abah. Dengan tubuh gemetar dan hati terbelah, akhirnya Rian dan Rendi berlari keluar rumah. Begitu mereka melangkah keluar di WRR, sesuatu yang sangat besar menghantam rumah dari belakang mereka. Dupa padam, lampu mati. Rumah itu terguncang hebat seperti diterjang badai hitam yang tak terlihat. Rian, Pan, suara Abah berteriak dari dalam. Lari, Rian menoleh sedikit, dan dalam sepersekian detik ia melihat bayangan besar masuk ke rumah. Merayap ke arah Abah dengan kecepatan tak masuk akal. Abah mengangkat tongkat terakhir kalinya, lalu suara teriakan panjang memecah malam. Teriakan yang bukan dari makhluk itu, melainkan dari Abah Surya. Setelah itu, sunyi. Tidak ada lagi suara dari dalam rumah. Tidak ada lagi cahaya. Tidak ada lagi teriakan. Rian dan Rendi berdiri terpaku. Tubuh mereka bergetar hebat. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Yan, Abah. Suara Rendi pecah. Rian entah bagaimana masih bisa berdiri. Ia menarik tangan Rendi. Kita harus lari, sekarang. Dan mereka berdua berlari ke dalam gelap, meninggalkan rumah yang perlahan tenggelam dalam bayangan hitam. Beberapa menit berlalu, namun terasa seperti berjam-jam. Nafas mereka terengah-engah. Dedaunan dan ranting mencambuk lengan dan wajah mereka saat berlari melewati hutan kecil. Hingga akhirnya, mereka melihat batu besar berbentuk kepala seperti yang Abah maksud. Rian jatuh berlutut, menahan tangis. Rendi duduk lemas, wajahnya pucat. Yan, kita kehilangan bos, kehilangan Abah. Ini semua karena siapa? Rian menunduk.
Tapi sebelum ia sempat menjawab, udara di sekitar mereka berubah. Angin berhenti berhembus. Hutan menjadi sangat sunyi. Lalu suara itu muncul lagi. Namun kali ini bukan dari jauh, bukan dari belakang, bukan dari dalam bayangan. Suara itu berbisik tepat di samping telinga Rian. "Kalian belum selesai." Rian membeku. Rendi menoleh ke belakang dengan mata membesar. Tidak ada siapapun. Namun suara itu datang lagi. "Pengirimku sudah dekat." Angin tiba-tiba berembus kencang. Pepohonan bergerak liar. Batu kepala di depan mereka mulai retak, seakan tidak sanggup menahan sesuatu yang mendekat. Rian menggenggam tanah, tubuhnya gemetar, dan suara itu berkata pelan, "Semuanya akan berakhir saat kalian tahu siapa yang benar-benar menginginkan kalian mati." Rian menoleh ke Rendi. Rendi menatap balik dengan wajah bingung. Namun dalam hati mereka, rasa takut berubah menjadi pertanyaan besar. Bila bukan bos Darsa, kalau bukan saingan dagang, kalau bukan orang luar, lalu siapa? Suara itu tertawa pelan. "Dia sudah melihat kalian sejak lama." Lalu suara itu hilang, meninggalkan Rian dan Rendi di tengah hutan gelap, sendirian, tanpa abah, tanpa bos, tanpa siapapun. Hanya sebuah kebenaran yang semakin dekat, dan kebenaran itu dipastikan tidak akan membawa keselamatan. Itulah akhir malam itu. Tapi bukan akhir dari teror, karena jawaban sesungguhnya masih bersembunyi di balik kegelapan.